Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rasid. Seperti itu singkatnya nama saya. Saya selaku pribadi trah sampean dalem ingkang sinuhun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II berusaha memberikan sebuah statement terkait dengan polemik nasab Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat. Harapannya statement saya ini bisa segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan terkait Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat dalam hal urusan nasabnya beliau. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Yogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalongan lah yang bertabayun ke sini ke Yogyakarta. Tapi di sisi lain pihak Pekalongan mungkin menganggap karena terkait dengan ketokohan beliau yang di Pekalongan, terkait dengan beliau yang di Pekalongan dianggap sebagai sesepuh, maka kamilah yang harus mengalah tabayun ke Pekalongan. Itu hemat saya pribadi tidak akan selesai-selesai. Maka kita kembalikan saja ke titik awal mula diangkatnya kembali permasalahan nasab KRT Semodiningrat ini, yaitu adanya tulisan ilmiah atau tulisan akademik dari Mas Ustadz Yasir Arafat MAG, seorang peneliti dan dosen UI Sunan Kalijaga yang menggugat keabsahan Kanjeng Raden Tumenggung Semodiningrat dengan disertai sumber-sumber pustaka yang berasal dari serat dan babat yang merupakan pakem Mataraman atau berasal dari pakem Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka sebaiknya pihak Pekalongan memberikan tulisan ilmiah berupa tanggapan ataupun sanggahan atas tulisan Ustadz Yasir Arafat tersebut. Dengan demikian maka diskusi ilmiah dapat berjalan.
Karena awal mulanya adalah berupa tulisan ilmiah, maka siogianya dibalas pula dengan tulisan ilmiah. Bukan tulisan ilmiah yang dibalas dengan tabayun personal. Karena masyarakat umum, terlebih lagi masyarakat akademis juga berhak untuk mengetahui atas diskusi nasab KRT Sumodiningrat ini secara terbuka dan bisa disimak oleh masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat akademis. Sebagai contoh yang baik adalah bagaimana tulisan Yai Haji Imaduddin Usman yang menggugat keabsahan nasab Ba'alawi juga dibalas dengan tulisan-tulisan ilmiah serupa oleh teman-teman dari pihak Ba'alawi dan pihak-pihak yang pro Ba'alawi. Harapannya hal seperti itu juga berlaku pula terkait dengan nasab KRT Sumodiningrat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma berpikir, ini NU apa politik ya? Kayak gitu. Kok ada kiai pecat memecat? Di mana rasa etika moral yang ditanamkan oleh muassis NU? Itu aja yang ada pertanyaan kami di situ. Kalau memang ini adalah sebagai akhlak seorang kiai, pastinya kalau umpama ada kesalahan, kekeliruan akan dipanggil musyawarah, karena ini bukan politik. Kalau politik nyaris dengan kepentingan, tapi ini berkhidmat di NU. Tidak ada apa-apanya kalau bukan karena ingin keberkahan di NU, ingin menjadi santrinya Syekhona Khalil, ingin jadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari, ingin jadi santrinya para muassis dari NU, termasuk kami. Saya ingin jadi santrinya beliau, jadi santrinya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini yang menjadi lekat. Kok bisa Kiai tidak ada musyawarah? Apa dengan jalan pecat memecat akan membawa dampak generasi penerus kita seperti apa nantinya? Itu ketika Gus Dur tidak sama dengan almarhum Kiai As'ad, beliau sendirian yang mufarokoh. Beliau tidak pernah yang namanya apalagi tetap takdim, bahkan keluarga besar Sukorejo disuruh tetap hormat. Cuma dalam mufarokoh beliau tidak mengikuti Gus Dur. Wala yuwarrasu anil aba'i wal a'mam. Boten iso ilmu diwaris sangka bapake, sangka pamane mboten saged. Bapake apal Quran, pamane apal Quran, terus jenengan mboten sinapa ngapalne Quran kok ngarep-ngarep pengen apal Quran, ora iso. Mboten iso walaupun anake kiai to ora iso. Biasane piye ya kudu ta'allum, kudu belajar ngoten. La yuwarrasu anil aba'i wal a'mam. Wa innahu syajaratun tuhrasu fin nafsi wa tusqa bidarsi. Ilmu niku kaya dene si kayu sing ditandur. Jenengan sakniki wis apal Al-Qur'an bil ghaib kabeh. Ki padha karo dengan nandur kayu sing cilik. Terus butuh didres. Butuh ditandur nang jero si ati, nek wis ditandur ngeten iki terus butuh tusqa bidarsi. Butuh disirami. Nek nyirami ndamel deres. Ngoten ndamel deres. Deres niku padha karo nyiram. Nyirami lah napa to nggih. Diarani si apal Quran utawa liyane. Nek terus dilalar terus didres terus mundak suwi, mundak mancep, mundak suwi, mundak mancep. Wa yahtaju talibuhu ila ziyadati ta'abin wa idamati saharin. Lho, wong sing golek ngelmu niku butuh tambah rekoso, ya rekoso saestu nih. Nyenengan sing wis apal Al-Qur'an niki. Beda karo sing ora apal Qur'an.
Nggih beda tenan to nggih. Butuh nata waktune ditata. Aku nek jam sakmene nganti sakmene tak gawe ngelalar Al-Qur'an. Panji butuh ngoten. Ya nggih kula niku lho nggih, kula gak hafal Qur'an. Lho pengen sinata wektu niku kula terus nggawa jam ngeten iki. Iki kan buwiyen niku kula mboten tau ketinggalan jam niki. Kejaba nek wektu adus. Ngoten. Kula cepot ngoten. Wektu ngaji terus kula gawa jam niku. Teng ndi wah iki wis samene berarti wayahe aku ngene. Oh iki sakmene wayahe aku turu. Lah ngoten niku. Panji kudune ngoten. Dan iki napa niku santri-santri sing nembe khotaman Al-Qur'an niku ngoten. Nek model sampeyan iso ngono, insyaallah. Wa yahtaju talibu ila ziyadati ta'abid. Wong sing golek wa idamati saharin terus udusi terus pundi nglanggengaken melek ya nek gak melek ya mboten iso ndres Quran to nggih. Masyaallah santri-santri ingkang jenengan sinembe khotam Al-Qur'an niki ngoten nggih pun niki wis Quran sakmono akeh 30 juz terus sing kebutuhan jenengan niki sampean sinjiko ayat 1 pemane sakniki aku kok pengen sarehne sinapa niku nggih Quran ki yo ngapalne Quran sing wis hafal iki ndres Quran iki ora cukup mung ndres tok wong aku menungso ya butuh ngombe butuh mangan nggih napa mboten nggih ngoten niku ya nek ngono aku ben kok pengen lho dadi wong sing sugih ki monggo mboten. Orang mokal niku mboten mokal. Taman si mendet ayat Al-Qur'an to si surat sangka Al-Qur'an. Taman maca sing ayat sing kula waca niku aukal ladzi marra saged niku. Niku nek diwaca ning ngene panggonan sing dikarepake mundak suwi gampang mundak subur. Upama maunipun gersang mundak suwi mundak subur ayat niku. Nah niki tapi nggih butuh dipun mudawamahaken dilanggengaken maosipun ngoten. Selamat sore Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhormat. Izinkan saya gembel dari Papua ini sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pelosok Papua ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak selaku Presiden, tetap juga kepada Bapak Kapolri dan juga Menteri Agama yang sampai dengan saat ini ketika kemarin kita telah dihebohkan dan kami sudah sangat bersuara lantang di media sosial untuk bagaimana mendapatkan keadilan daripada Bapak selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya negara kita ini adalah negara demokrasi berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sangat jelas menjamin kami warga negara untuk memeluk keyakinan dan agama kami. Tetapi sampai dengan hari ini masih saja hukum intoleran yang dilakukan oleh oknum-oknum saudara-saudara kami muslim yang mabuk agama, yang terlalu menuhankan habaib-habaib yang mempengaruhi sampai dengan akhirnya intoleran sangat banyak dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang selalu membuat kami yang disebut-sebut sebagai kaum-kaum yang minoritas di atas negeri kami sendiri, Republik Indonesia ini, selalu ingin menyembah Tuhan yang kami percayai. Itu ada ketakutan tersendiri. Maka kami setelah bersuara, tetapi Bapak selaku Presiden terlihat diam. Menteri Agama pun diam. 1000 bahasa tidak ada satupun yang berbicara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang baik, menunjukkan kepada kami sebagai warga negara bahwa negara ini undang-undangnya menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya, ajarannya, dan itu dijamin undang-undang. Kami berharap negara tidak kalah dengan mereka para intoleran ini. NKRI adalah milik orang Indonesia. Oleh sebab itu, dengan diamnya Bapak selaku Presiden, Bapak dikenal hari ini sangat luar biasa, dikenal sebagai macan Asia. Bapak hari ini menunjukkan elektabilitas Bapak sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luar biasa. Bapak berbicara tentang kepentingan hak asasi manusia.
bagi Palestina, bagi Iran, dengan Israel dan lain sebagainya. Tapi persoalan yang terjadi di dalam negeri sendiri, keluhan kami sebagai rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak, justru Bapak diam 1000 bahasa, tidak bisa menyelesaikan masalah ini atau memerintahkan kepada mereka-mereka yang berkewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini menjadi tuntutan kami rakyat Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat, saya selaku warga negara, hari ini ketika mendengarkan ucapan-ucapan bahwa iya karena kalian minoritas, pantas diperlakukan seperti itu. Apakah dasar negara kita, undang-undang kita mengakui hal yang sama? Saya pikir negara ini menganut sistem demokrasi yang sangat luar biasa. Hanya karena para politik kita seperti Bapak selaku Presiden hari ini yang membuat menjadi pertanyaan besar bagi saya ketika Bapak terdiam seperti ini. Bisa saja kami mencap bahwa ternyata pemimpin negara kami juga adalah kaum-kaum intoleran. Menteri Agama pun memilih diam. Apakah karena yang hari ini melakukan tindakan kriminal itu jelas-jelas sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka 7 orang itu sebenarnya mengecewakan, bukan 7 Pak Kapolri. Itu yang harus ditetapkan sebagai tersangka itu bisa sekampung. Dan kami berharap negara benar-benar adil untuk proses mereka. Ketika kami orang Kristen sedikit salah bahasa saja, kalian menganggap kami menghujat agama kalian, Muslim, dan akhirnya dipenjarakan. Terlalu banyak orang Kristen yang selalu dibilang akhirnya dipenjarakan. Hari ini ketika ini terjadi, kami berharap mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai Presiden wajib untuk memerintahkan mereka itu ditindak tegas. Jika tidak, itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan kami Pak Presiden. Kami tidak akan cinta akan Republik ini. Apalagi kami yang di wilayah Papua. Bapak Presiden ingat, sejarah kelam di tanah Papua itu masih terus menjadi ideologi bagi kami orang Papua. Jadi jika negara tidak mampu untuk menunjukkan kepada kami rakyat Indonesia bahwa negara tidak kalah dengan para intoleran ini, maka kami akan mempertimbangkan untuk masih mempercayai negara ini. Tetapi jika negara tidak mampu membuktikan bagian itu, maka jujur, jangan salahkan kami. Apalagi kami yang ada di wilayah Papua, jangan salahkan kami. Bagian ini saya berharap pesan yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh Bapak selaku Presiden. Sebab saya masih percaya, sebagian dari kami masih percaya bahwa Republik ini dipimpin oleh Bapak akan mendapatkan perubahan-perubahan yang baru menuju kepada apa yang Bapak sampaikan, Indonesia emas. Ya tentunya dengan apa? Bagaimana menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan undang-undangnya, Pancasilanya. Mengapa kami hari ini di wilayah timur ini bisa hidup berdampingan antar umat beragama dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermartabat. Tapi saudara-saudara kami Kristen di luar sana, kalian buat mereka seperti terpenjara. Maka kalau ini tidak diselesaikan, saya pribadi terserah kalian mau bilang apa, tapi saya mau bilang bahwa berarti negara ini, pemimpin negara ini lebih menganut paham radikal, dan kalian bagian daripada kaum-kaum intoleran yang tidak mau negara ini berkembang maju. Dan percuma kalian mau atur negara ini seperti apa, tapi kalau bagian ini tidak bisa diluruskan dengan cara-cara yang baik, tidak bisa meyakinkan kami warga negara, percayalah Indonesia tidak akan pernah maju. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Semoga pesan saya ini terdengar oleh Bapak selaku Presiden dan juga Menteri Agama, Pak Kapolri. Dan untuk Kakak Natalius Pigai, terima kasih telah melakukan klarifikasi. Tetapi kami berharap Kakak Natalius Pigai dapat memberikan sanksi yang berat juga kepada staf khusus yang telah kemarin menyatakan sikap menjelasnamakan Kementerian HAM menjadi penjamin bagi para pelaku itu. Kami berharap harus ditindak tegas. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Silakan teman-teman Majelis Rakyat Konoha, jika pesan saya ini masuk dalam benak akal sehat kalian, silakan di-share, dilanjutkan agar pesan saya benar-benar tersampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi jika tidak, saya siap menerima kritik dalam bentuk apapun itu. Terima kasih, selamat sore, salam sehat, salam waras, Tuhan memberkati. Senggo temanten
sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura oh sura iya rasa tuwa cipta bisa tadi sarana blengket beda sing ana sastra gendeng karipta sastra gendeng karipta ngamut pitutur luhur lan budaya misuwur pitutur luhur budaya Jawi dadya pangirengira muga dadya pangirengira agama landasane menambah mring pangerane kabeh lampahing umat titis. Akar masalahnya pada dasarnya adalah dari para habib sendiri. Oknum nggak ya? Oknum tapi kok ketorone akeh gitu mas. Masalah. Oknum tapi kok banyak gitu. Masalah. Yang tampak loh ya, yang tampak. Bahwasanya mereka itu merasa superior, di mana melihat mereka adalah makhluk spesial. Sedangkan kita yang Tidak ini spesial. itu kalau kita itu mungkin karetnya satu, kalau mereka karetnya dua itu mas. Iya, iya. Karena menunya kan spesial itu kalau nasi bungkus ya. Makanya dalam hal ini kita perlu untuk mensikapi secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perhabiban itu saya bahkan pernah ditelepon sendiri itu. Ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan gak sesuai dengan kitabnya, maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes udah, kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab itu. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi. Dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada inti di akhir. Saya pokoknya nggak mau menolong inti di akhir. Saya jadi berpikir bahwa, loh ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga ini. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya, kurang lebih gitu ya. Kalau saya melihat dari yang saya alami itu kelihatannya ya begitu, tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu, maka saya melihat orang ini kok begitu. Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga, apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya. lah ya makanya sekarang itu ditanya sebuah tanda tanya besar, mereka itu sebetulnya sopo gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami, karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mensikapinya secara ilmiah. Saya melihat bahwa sekian banyak perdebatan di media sosial itu menjadi tidak sehat ketika sudah keluar dari ranah ilmiah. Caci maki, kemudian menyudutkan, bahkan merendahkan. Dalam hal ini contohnya menganggap bahwa Dajjal, contohnya menganggap bahwa ini ya hal-hal seperti itu yang kita kan harus, apalagi sampai menyebut fisik ya, pesek gitu, itu juga
Jadi Rasis ketemunya. itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Rasulullah sendiri kan beliau dalam salah satu khutbah terakhirnya, kita itu nggak boleh untuk membeda-bedakan antara kulit hitam dengan kulit yang tidak hitam, antara orang Arab dengan Ajam. Itu salah satu khutbah terakhir Rasulullah ketika Rasulullah haji. Makanya yang dilakukan mereka itu sangat tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, hingga apa yang tampak di media atau apa yang tampak dari mereka itu menjadi justifikasi tesis atau penelitian Yai Imad. Oh, berarti benar mereka bukan keturunan Nabi, wong akhlaknya seperti itu. Itu muncul kecurigaan ya. Kecurigaan akhirnya diteliti, kurang lebih gitu ya. Jadi Yai Imad itu kalau kita pelajari dari pengakuannya, penelitian itu kan juga didasari kecurigaan tadi. Yes, ada gejala itu. Kok ini katanya keturunan Nabi tapi kok akhlaknya begini. Setelah diteliti, itu kok ternyata nggak ketemu sama sekali. Maka beliau sampai sekarang kalau menurut Yai Said Akil Siroj itu kan belum ada satupun yang bisa membantah tesis beliau Ilmiah ya. secara ilmiah. Kecuali muring-muring. Ya kecuali marah-marah. Kalau marah-marah itu ya kita anggap itu orang awam lah itu. Karena kalau kita ngikuti perdebatan yang caci maki itu nggak akan ada habis. Dalam hal ini saya di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ya kalau secara ilmiah saya mendukung Yai Imad, tapi kita tidak akan mengikuti orang-orang yang kata-katanya kasar sebagainya. Karena jenengan adalah masyarakat yang berpendidikan, ada menghormati satu teori keilmiahan itu sangat menghormati hal itulah. Iya, jadi satu contoh begini. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menyebut lembaganya, tetapi kita bisa mengambil contoh dari orang di dalam lembaga itu. Ketika keturunan Wali Songo, mereka itu oleh Robitoh Alawiyah disebut sebagai keturunan Azmat Khan, yang itu biasa disebut Basaiban atau Azmat Khan ini. Tetapi ketika dari keturunan Wali Songo itu meminta isbat, artinya diakui sebagai keturunan Nabi jalur ini, mereka mengatakan menolak keturunan Azmat Khan sebagai keturunan Dzurriyyah Nabi disebabkan nggak ada kitab yang menjelaskan keturunan ini selama 500 tahun. Dasar penolakannya itu karena nggak ada referensi selama 500 tahun. Kemudian dari keturunan Wali Songo itu akhirnya meneliti kembali dan ternyata ditemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip yang ini ternyata tidak sambung ke Ba'alawi, tapi lebih sambung ke Musa Al-Kadhim. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, mumpung kepanggih kula badhe taken terkait fenomena adanya gesekan di internal NU, adanya musjab di Wonogiri dan Jakarta Timur, serta ada surat edaran khususnya di poin 4 tentang PWI dan yang bertentangan dengan PWI untuk tidak dekat-dekat PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tentang masalah yang berkaitan dengan fenomena PBNU, masalah Wonogiri dan Jatim. Dalam hal ini saya menanggapi atas nama warga NU, bukan atas nama ketua PWI, karena saya juga orang NU. Ya, sebetulnya walaupun itu adalah hak daripada PBNU di dalam mengeluarkan surat apapun,
Tapi kelihatannya di situ ada problema, ada masalah yang harus diselesaikan dengan bijak ya, sehingga permasalahan ini tidak akan melembar kemana-mana dan ekses dampaknya jangan sampai mengurangi rasa kepercayaan warga NU terhadap pengurusnya. Gitu. Sebab kalau seumpama warga NU sudah meninggalkan pengurusnya, ini adalah merupakan presiden buruk bagi NU. Artinya baru kali ini ada satu gesekan antara warga NU dengan pengurusnya, khususnya PBNU. Bagi saya, yang saya amati itu cuma satu saja. Sekarang ini ada fenomena di mana terjadi kesenjangan antara pengurus NU, khususnya PBNU, dan warganya. Ada satu kesenjangan ya, kita mau tidak mau kita harus akui ya sebenarnya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh pengurus NU dan PBNU ini banyak tidak diapresiasi oleh warganya. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan pencangkokan nasab Ba'alwi, atau masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, itu kan masalah orang NU juga kan, karena yang mengapresiasi Habaib dan Ba'alwi itu orang NU. Kemudian yang berkaitan dengan penyelewengan, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang sampai terbit ada di NU online. Kemudian juga ada beberapa pemalsuan makam, termasuk juga pembelokan nama-nama leluhur, khususnya yang berkaitan dengan para aulia zaman dahulu. Itu kan merupakan tugas daripada warga NU yang bersentuhan langsung dengan warga NU, sehingga yang merasakan itu semua adalah ya warga NU. Jadi itu masalah yang berkaitan dengan itu sudah beberapa tahun ini memang kurang diapresiasi oleh pengurusnya ya. Artinya beberapa dekade tahun ini bahwasanya pengurus NU dan PBNU terlalu politis ya. Artinya banyak membahas yang berkaitan dengan politik ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan bisnis, sehingga mungkin permainannya ada di atas, sehingga ke bawahnya itu kurang mendapatkan perhatian khusus, sehingga warga NU yang ada di bawah ini akhirnya seolah-olah kurang mendapatkan perhatian, akhirnya terjadi kesenjangan, bahkan akhir-akhir ini kok malah terjadi semacam bentrok gitu antara warga NU dengan PBNU dan pengurus NU ya. Kalau pengurus NU enggak semuanya lah, tapi artinya ada beberapa pengurus NU yang seperti itu kan. Ini sebetulnya fenomenanya itu aja, dan itu menurut saya harus segera diatasi dengan bijak melalui jalan dan manhaj Nahdlatul Ulama, melalui manhaj musyawarah, manhaj rahmatan lil alamin ya, dengan bijak supaya masalah ini cepat selesai dan muruah daripada Nahdlatul Ulama ini cepat kembali bersinar minimal di depan para warga Nahdien warganya. Jangan sampai warga NU kemudian kehilangan kepercayaan kepada PBNU atau kepada pengurus NU. Ini adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekali. Saya sendiri fenomena ini sangat memprihatinkan sekali. Kemudian nomor selanjutnya adalah, jadi terpisah dari warganya, nomor selanjutnya adalah ada beberapa nilai-nilai luhur Nahdlatul Ulama yang sebenarnya hakikatnya ini kurang mendapatkan perhatian oleh para pengurusnya PBNU. Contohnya masalah nilai kebangsaan. Ini sebetulnya masalah yang berkaitan dengan kebangsaan ini jangan cuma ada di seremonial, di acara-acara resmi ya, tapi juga harus diaplikasikan oleh para pengurus Nahdlatul Ulama dan dengan warganya untuk betul-betul membela bangsa, mengurusi bangsa, membentengi bangsa. Dengan jargonnya lal watan hubbul watan minal iman. Saya yakin Mbah Wahab Hasbullah itu ketika mengarang lagu Ya Lal Waton itu bukan cuma untuk membentuk paduan suara saja atau kur saja, sehingga kurnya itu bagus ya, di dalam kur ya, ketika kur kita mengepalkan tangan semua kan, tetapi di dalam prakteknya ketika bangsa ini ada yang membelokkan sejarahnya,
Kemudian juga harga diri bangsa ini kemudian ada yang mempecundangi, ada yang meremehkan, ada yang menginjak-injak. Kemudian juga presidennya juga dijatuhkan harga dirinya. Ada beberapa lambang negara juga sempat menjadi cemoohan orang-orang yang tidak benar, gitu kan. Kok kelihatannya nggak ada pergerakan, nggak ada pembelaan, gitu kan. Nggak ada pembelaan. Sebabnya apa? Sebab ada beberapa kasus, diantaranya adalah seperti pemalsuan makam yang ada di Wonosobo dan ada yang itu hampir semuanya rata-rata di situ sudah terbentuk pengurus NU. Sudah terbentuk pengurus NU, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, sudah ada Fatayat, Muslimat, IPRI, PPNU sampai ranting. Tapi kok ya ada pemalsuan makam, kok nggak dapat perhatian gitu kan? Itu kan jadi hal yang sifatnya aneh bin ajaib. Artinya yang seharusnya tidak terjadi karena memang NU itu selalu mengumandangkan jargon yalal waton, hubbul waton minal iman, benteng daripada bangsa, garda daripada bangsa. Tapi kok ada hal semacam itu kok tidak, istilahnya itu nggak titen gitu kan. Lah maka dari itu ini barangkali. Nah ketika NU itu kemudian nilai daripada kebangsaan, nilai daripada kesejahteraan, nilai daripada keahlus sunnah wal jamaahan dan akidah dan syariah. Sekarang saya telah meneliti dan membaca beberapa kitab-kitabnya Ba'alwi, ya. Di antaranya kitab ada lagi kitab ini yang baru ini ada Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Kemudian juga Tadhkiratun Nas. Kemudian juga kitab yang Majmu' Kalami Abi Bakar bin Salib, yaitu yang dianggap Sahih Bugarsik itu. Kemudian juga ada beberapa kitab yang lainnya, sangat banyak sekali itu, di mana ajaran-ajaran mereka itu ternyata sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya berarti bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Dan itu mereka doktrinkan di warga NU. Nah ini penyelamatan ini sebetulnya adalah muncul harus dari pengurus NU, harus dari pengurus NU, harus dari pengurus Ansor, harus dari bentengnya adalah Banser, dari Fatayat, dari Muslimat, semua bergerak karena ini membahayakan akidah. Lah dalam akhir-akhir tahun ini diabaikan sehingga terjadilah satu fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu adalah banyak doktrinasi-doktrinasi yang sudah kadung masuk di warga NU, sehingga warga NU ini masih banyak yang mempercayai cerita-cerita daripada Ba'alwi yang tidak benar itu. Nah ini dua unsur ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Satu adalah unsur tentang kesenjangan warga NU dengan pengurus atau dengan PBNU itu harus diperbaiki, ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah tidak diabaikannya atau tidak diterapkan, diabaikannya nilai-nilai perjuangan ke-NU-an yang dulu menjadi intisari daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Masalah akidah, khususnya masalah Wahabiyah itu kan. Bukan Wahabiyah saja, pokoknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, madzhabul arba'ah. Itu yang bertentangan dan itu ya kita harus mampu melawannya, dan kita harus mampu membersihkan warga NU dari akidah yang sesat dan sesat, apalagi syariat dan paham-paham doktrin yang tidak benar, ya. Lah kemarin itu sudah ada seperti itu. Ketika terjadi masalah Ba'alwi, ternyata PBNU itu bukan mengapresiasi bagaimana warganya, bukan mengapresiasi daripada warga NU-nya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya kurang bijak dan kurang aspiratif, ya, kurang aspiratif terhadap warganya, ya. Apalagi terjadi lagi kasus Wonogiri, itu menambah kesenjangan lagi, itu bertambah lagi. Kemudian juga yang terjadi di Jakarta Timur, ya, Jakarta Timur, itu juga itu menambah kesenjangan lagi. Apalagi sebelumnya adalah tidak mengapresiasi hasil kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantati, di mana beliau itu adalah termasuk kader terbaik daripada Nahdlatul Ulama. Jadi itu kesenjangan itu harus segera diperbaiki, dan saya yakin mudah-mudahan kita semua harus bergerak, harus bersama, harus berani merubah. Mudah-mudahan kita harus memilih ulama dan kiai yang bisa memperbaiki pimpinan PBNU dan NU yang bisa memperbaiki itu semua di muktamar nanti tahun 2027 juga. Kita mau tidak mau harus. Tapi kalau seumpama kita tidak memilih pemimpin yang tepat, maka kita akan melihat kehancuran daripada Nahdlatul Ulama.
Maka dari itu alhamdulillah Allah sudah memunculkan PWI barangkali untuk jangan-jangan, walaupun insya Allah mudah-mudahan kalau NU banyak yang melindungi lah. Maka dari itu kewajiban kita untuk bersama-sama bergerak. Bagaimana kita lihat nanti tahun 2027 ini bagaimana pergerakannya Nahdlatul Ulama ini. Ya, mudah-mudahan terpilih seorang ulama yang memiliki 3 unsur. Seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1 adalah ilmul ulama. Keilmuan ulamanya ada. Nomor 2 adalah siyasatul muluk. Pandai berpolitik juga. Politik di sini politik kebangsaan. Nomor selanjutnya adalah hikmatul hukama. Kebijakan orang-orang pada bijak. Artinya bentuk rahmatan lil alamin di sini. Ya kita berharap seperti itu aja. Jadi ya pertaruhannya ya muktamar tahun 2027 nanti kita akan terpilih. Yang jadi PBNU siapa? Makanya mau tidak mau kita harus berani merubah itu semua. Kalau tidak maka NU akan hancur nanti. NU nanti tidak ada nilainya. Asbahan bila arwah wa suwaron bila ma'an. Pengurusnya ada di mana-mana, banomnya ada di mana-mana, tapi menyelamatkan bangsanya tidak ada kiprahnya. Tidak bisa menyelamatkan bangsa, tidak mampu menyelamatkan warganya dari doktrin-doktrin baal yang tidak benar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sedikit saya ingin bercerita tentang awal dari polemik nasab ini. Bahwa polemik nasab ini itu berawal dari statement Bahar Smith yang mengatakan dengan lantang, dengan arogansi dan dengan kecongkakannya, dia mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki zuriyah laki-laki dan hanya memiliki dari gadis perempuan, begitu. Dan Bahar Smith pun dengan lantangnya, dengan arogansinya, membacakan surat keputusan edaran dari Rabithah Alawiyah yang juga menyatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya dari keturunan perempuan. Inilah titik awal permasalahan nasab ini terjadi, dikarenakan karena Bahar Smith dan Rabithah Alawiyah itu telah mentoan nasab keluarga besar dari zuriyah Wali Songo, yang sebenarnya hal ini bukan wilayah Rabithah Alawiyah dan bukan wilayah Bahar Smith. Dan ketika ditutup minta maaf, maka dengan arogansinya, dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, Bahar Smith mengatakan sampai hari kiamat pun tidak akan pernah mau minta maaf. Ini statement Bahar Smith inilah yang akhirnya memicu tentang polemik nasab ini, sehingga saya mewakili keluarga besar dari Wali Songo sebagai ketua lembaga nasab keluarga besar Ampel dan keluarga besar Sunan Derajat dan Sunan Bonang yang memiliki manuskrip tua tinggalan dari leluhur Wali Songo, akhirnya ikut dan meneliti, mengkaji pula nasab mereka semuanya tentang keabsahan benar atau tidak, sahih atau tidak nasabnya Pak Alawi ini. Sebab sifat watak mereka selain mentoan nasab keluarga Wali Songo, dan sikap watak mereka kok seperti ini tidak mencerminkan sifat watak, adab, akhlak dan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ternyata setelah kami kaji, kami teliti, wabil khusus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akhirnya menemukan suatu kejanggalan dalam nasabnya, ketersambungannya Ubaidillah sebagai putra Said Ahmad, yang di situ ditemukan tidak ada satu kitab nasab yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi ketersambungan nasab Ubaidillah sebagai putra Said Ahmad dari abad ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang akhirnya kami bersama-sama mempertanyakan tentang hal ini dan sekaligus meminta data
sezaman ya, atau yang mendekati, yang bisa digunakan untuk menyambungkan nasab Ubaidillah sebagai putra dari Syed Ahmad, karena dikatakan dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu Syed Ahmad hanya memiliki putra 3 orang, yaitu Muhammad, Ali dan Hussein. Nah, terus siapakah Ubaidillah ini? Dan ini sesuatu hal yang wajar yang harus kami pertanyakan kepada mereka, karena memang tidak ditemukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu data sezaman atau yang mendekati. Dan kami ketika meneliti itu tentang perihal penentuan atau penetapan suatu nasab itu menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Habib Rizik Syihab ya. Beliau pernah mengatakan untuk menentukan atau menetapkan suatu nasab itu harus ada kitab sezaman atau data ilmu nasab, data sejarah, dan bahkan harus juga dengan DNA begitu. Sekarang kami berpedoman dengan metodologi atau ketentuan yang ditetapkan oleh Habib Rizik Syihab itu, kami gunakan untuk meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi begitu. Tetapi ini bukan ranah perpecahan ukhuwah Islamiyah, ini sebagai ranah kajian ilmiah, karena mereka juga telah mengkaji, meneliti nasab Wali Songo begitu. Sementara dengan penelitian mereka dengan sepihak memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo, sementara kami pemilik data manuskrip tinggalan leluhur dari setelah itu hingga hari ini ya. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak bersama-sama dengan pihak Robitul Alawiyah ya, untuk bisa bertemu, yaitu kita akan beradu data. Anda mengatakan nasab Wali Songo katanya terputus dan tidak memiliki data. Sekarang besok akan saya bawa data ini ya, dan dengan syarat juga data-data Wali Songo dari data kitab nasab yang sezaman, yang tua, bahkan kitab sejarah yang sezaman dan tua akan saya bawa dan akan saya tunjukkan. Tapi dengan syarat Anda juga harus bisa menunjukkan data sezaman tentang kitab manuskrip, data dalil yang menyatakan terkonfirmasinya Ubaidillah sebagai putra Syed Ahmad begitu. Tetapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan, maka nanti dulu ya, karena ini sangat rahasia sekali begitu. Oke. Dan Anda harus bisa untuk apa? Sebagai ketentuan dahulu Bahar Smith mengatakan ya, dan statement Robitul Alawiyah itu juga menjurus bahwa kami dari keluarga Bani Songo itu dikatakan mengaku-ngaku. Sekarang saya akan tunjukkan bahwa kami dari keluarga besar Wali Songo itu bukan dan tidak mengaku-ngaku, tetapi memang real adanya menggunakan kitab-kitab sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Habib Rizik Syihab ya. Ini kitab nasab ya, hidup lembaga Ampel, lembaga derajat ya, dan Sunan Bonang. Saya akan tunjukkan ini ya. Ini ditulis pada tahun 999 Hijriah, umurnya sudah 447 tahun ya. Ini kitab tua ya. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek juga di sini ya. Ya, ini sangat tua sekali ya. Ini bukan kertas, bukan deluang, dan bukan juga kapas ya. Ini kitab tua, umurnya sudah 447 tahun ya. Dan saya juga siap untuk menunjukkan data DNA kami ya. Kami juga siap untuk menunjukkan data DNA kami, siapa yang J1 dan siapa yang bukan J1. Oke. Nah, agar semuanya jelas dan selesai dengan rapi. Jadi siapa yang asli sebagai zuriat Wali Songo, atau siapakah yang asli sebagai zuriat Nabi, ya, ketersambungan tentang Ubaidillah sebagai putra Syed Ahmad ya. Agar masyarakat semua tahu ya, mana apakah tuduhan kami mengaku-ngaku itu suatu pengakuan dusta ya. Maka sekarang akan kami tunjukkan. Oleh karenanya Robitul Alawiyah ya, monggo silahkan cari kitab sesamanya agar masyarakat tahu Anda atau kami.
yang asli atau yang tidak asli. Begitu, ya. Dan nanti saya juga akan tunjukkan, ya, data DNA kami, ya, siapa yang J1 dan siapa yang bukan J1, agar ketentuan penetapan, ya, keterkaitan nasab itu bisa sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh Habib Rizik Syihab, adanya kitab nasab sezaman atau mendekati kitab sejarah dan DNA. Terima kasih, semoga semua cepat selesai, kita kembali bersama-sama menjalankan, ya, amal ibadah sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan masih banyak kitab-kitab tua yang kami miliki, ya. Dan ini ya, juga di sini, ya, tenang, ya, ini kitab tua juga, ya, jadi lengkap dan masih banyak. Satu peti tentang riwayat sejarah Wali Songo, tentang kitab induk yang dimiliki oleh Lembaga Ampel, Lembaga Derajat, dan Lembaga Bonang. Akan kita tunjukkan dengan data kitab yang sezaman hingga abad ke abad hingga sekarang. Dan kita tunjukkan juga DNA siapa yang J1 dan siapa yang bukan J1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami
agama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo